Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 2 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 3,7%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga bisa dibilang masih di area netral ya. Perubahannya memang tidak terlalu signifikan, masih di poin 52. Tapi ini mengindikasikan ya bahwa tampaknya para investor mengurangi ya, atau lebih cenderung untuk melihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin ini ke depannya setelah halving kemarin guys. Dan itu terlihat ya dari beberapa transaksi yang terjadi di Bitcoin yang bisa dibilang ada penurunan, khususnya untuk transaksi yang terjadi pada ETF Bitcoin Spot ya, seperti yang sudah kita informasikan kemarin guys ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin mengalami penurunan lagi di 4,3%, sehingga posisi sekarang ada di harga 57.600-an dolar ya. Kemudian untuk Ethereum juga sama, ada penurunan di 2% ya, meskipun tidak terlalu signifikan. Begitu juga untuk BNB juga turun di 3,3%. Untuk Solana ada kenaikan ya di 3,6%. Begitu juga untuk SRP ada kenaikan juga di 3,7% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya memang agak bervariasi ya. Ada yang merah dan ada yang hijau, tapi kalau kita lihat secara rata-rata kebanyakan memang masih merah guys ya. Dan perubahan yang hijau ini baru dihitung setelah jam 8 tadi ya. Jadi kalau kita harus tarik ke 24 jam ke belakang, ini sebenarnya masih merah guys. Dan itu terlihat ya dari perubahan yang terjadi selama 7 hari ke belakang ini guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng untuk perubahannya. Kemudian untuk perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin ya, untuk time frame weekly-nya seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, ada kemungkinan ya untuk penurunan lebih lanjut dengan target di area Fibonacci retracement di sini ya, kira-kira di harga sekitar 55.500 bertepatan di garis MA20 untuk time frame weekly guys. Jadi untuk sementara kita akan pantau bareng-bareng ya, dan kita doakan aja semoga target memang di area tersebut guys, dan nanti harganya bisa kembali naik lagi guys, kita berasumsi seperti itu ya. Tapi untuk skenario buruknya, jika seandainya nanti untuk Bitcoin khususnya untuk close candle di weekly minggu ini ya, ternyata bisa menembus di area Fibonacci retracement di sini ya, maka ada kemungkinan untuk lebih dalam lagi guys turunnya ya, dan mungkin target berikutnya bisa di harga sekitar 51.600 atau di 48.000, atau lebih konservatif lagi mencoba retest di Fibonacci retracement berikutnya di sekitar harga 46.000 dolar guys. Oke, jadi itu untuk skenario terburuknya ya. Tapi tentu saja kita tidak ingin itu terjadi, dan kita doakan semoga efek dari halving Bitcoin, kemudian keputusan untuk suku bunga The Fed, kekacauan yang terjadi di beberapa negara ya, khususnya untuk perang, dan juga arus keluar yang terjadi di aset ETF Bitcoin ini segera pulih kembali guys. Oke, dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya, khususnya tentang Bitcoin. Kalau kita lansir dari harian CoinDesk, di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini diperdagangkan sekitar 57.000 dolar ya, seperti yang kita lihat tadi, dan pasar kripto turun 6% menjelang keputusan dari The Fed ya untuk suku bunga yang akan diinformasikan nanti guys. Jadi mata uang kripto telah dibebani oleh sentimen risk off ya di pasar keuangan yang lebih luas guys, di tengah nuansa stagflasi di Amerika Serikat menyusul indikasi pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang bisa dibilang lengket ya, yang telah meruncingkan harapan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, di mana Komite Pasar Terbuka Federal akan memberikan keputusan suku bunga terbaru hari ini guys. Perusahaan riset aset digital 10x Research mengatakan pihaknya melihat tekanan jual menuju level di 52.000 dolar ya untuk Bitcoin berdasarkan arus keluar dari dana yang diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat atau ETF ya, yang telah mencapai 540 juta dolar ya sejak halving Bitcoin pada 20 April kemarin guys, dan memperkirakan bahwa harga masuk rata-rata untuk pemegang ETF Bitcoin Amerika Serikat adalah di 57.300 dolar, yang oleh karena itu dapat menjadi level support utama. Semakin dekat harga spot Bitcoin dengan harga masuk rata-rata ini, maka semakin besar kemungkinan ETF akan turun lebih lanjut, tulis CEO dari 10x Marcus Thielen pada hari Rabu kemarin guys. Jadi kita tunggu aja untuk kelanjutan ya dari pergerakan harga Bitcoin ini, karena apapun yang akan terjadi ini akan menjadi
indikasi ya, apakah nanti Bitcoin akan turun lebih dalam atau akan rebound. Oke, selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, diinformasikan bahwa Peter Schiff menyatakan bahwa Bitcoin berada di pasar bearish di tengah realitas stagflasi ekonomi Amerika Serikat ya, seperti yang kita informasikan tadi, di mana dia mengungkapkan ya bahwa tentang ekonomi Amerika Serikat dan Bitcoin melalui serangkaian postingan di platform media sosial X pada hari Rabu kemarin yang mengomentari bahwa harga Bitcoin yang turun di bawah $57.000 pada hari Rabu meskipun ada arus masuk besar-besaran ke dalam dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan dia mencatat bahwa Bitcoin turun 23% dalam dolar ya, tetapi 33% dihargai dalam emas dengan satu Bitcoin sekarang bernilai kurang dari 25 ons. Peter Schiff juga telah berulang kali mengkritik Bitcoin setelah penurunan harga, di mana awal bulan ini ia mengumumkan akhir dari tren Bitcoin karena harga emas melonjak dan melabeli Bitcoin sebagai gelembung raksasa atau bubble ya. Dan selain itu, ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat secara kolektif telah mengalami arus keluar selama 5 hari berturut-turut dengan total di $635 juta guys. Jadi semakin besar aja ya. Selain itu, ekonom tersebut juga sering menyuarakan kekhawatirannya mengenai ekonomi Amerika Serikat, di mana dia menyampaikan pada hari Rabu bahwa data ekonomi hari ini adalah bukti konklusif bahwa stagflasi bukan hanya kemungkinan di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan saat ini guys. Awal bulan ini dia juga memperingatkan ya bahwa inflasi yang tinggi sedang bangkit kembali dan bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan ini akan diperlukan. Dan dia juga mengkritik CEO dari JP Morgan Chase yaitu Jamie Dimon yang meremehkan tantangan-tantangan yang dihadapi ekonomi Amerika Serikat. Dalam sebuah update terbaru, dia menyatakan bahwa ini adalah akhir dari permainan untuk The Fed. Terlepas dari perkiraan penurunan suku bunga The Fed, suku bunga jangka panjang terus naik dan hal ini akan memperburuk masalah inflasi yang positif untuk emas tetapi negatif untuk obligasi guys. Jadi kita tunggu aja untuk beberapa hari ke depan nanti kira-kira apa yang terjadi guys dengan ekonomi secara luas ya, karena ini cukup menarik untuk diikuti. Selanjutnya kalau kita lihat di sini guys, ada informasi yang bisa dibilang menarik juga ya, di mana MicroStrategy seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Magazine ya, di mana MicroStrategy mengumumkan platform ID terdesentralisasi pada Bitcoin yang disebut MicroStrategy Orange. Nah, ini menarik ya. Di mana MicroStrategy di sini mengungkapkan ya inovasi terbarunya hari ini, sebuah platform identitas terdesentralisasi atau ID yang dibangun di atas jaringan Bitcoin yang dinamai MicroStrategy Orange di acara MicroStrategy World dengan tagline-nya Bitcoin for Corporation 2024. Katanya dalam acara tersebut ya, hari ini dia ingin memperkenalkan MicroStrategy Orange yang merupakan platform perusahaan untuk membangun aplikasi identitas terdesentralisasi di blockchain Bitcoin. Platform ini terdiri dari 3 bagian mendasar. Inti dari platform ini adalah layanan cloud yang memungkinkan Anda untuk mengeluarkan pengenal tersebut kepada pengguna dan organisasi Anda guys. Peluncuran untuk MicroStrategy Orange ini menandai tonggak secara baru ya dalam integrasi Bitcoin ke dalam solusi perusahaan, di mana platform ini dirancang untuk memberdayakan organisasi untuk menggunakan dan mengelola aplikasi identitas terdesentralisasi dengan menggunakan blockchain Bitcoin dengan memanfaatkan fitur keamanan dan keabadiannya yang kuat guys. Cezary Rezko sebagai wakil presiden eksekutif di MicroStrategy ya, lebih lanjut menjelaskan bahwa inovasi baru ini memungkinkan Anda untuk menggunakan aplikasi yang sudah dikemas sebelumnya yang berjalan pada platform MicroStrategy Orange. Jadi ini cukup menarik dan kita tunggu aja nanti implementasi dari ID terdesentralisasi ini ya, dari MicroStrategy khususnya. Apakah ini akan menjadi salah satu fitur yang menarik yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya, dan tentu saja jika fitur ini mempermudah maka besar kemungkinan ya transaksi yang terjadi di dalamnya akan semakin besar pula guys. Oke. Selanjutnya di sini ada informasi dari Tether seperti yang kita lansir dari harian bitcoin.com. Diinformasikan bahwa Tether telah menginvestasikan sekitar $200 juta ya di BlackRock Neurotech yang akan meluncurkan divisi Evo. Nah, ini menarik guys. Jadi Tether berkecimpung di bidang bioteknologi ya, yang mengakuisisi saham mayoritas senilai $200 juta di BlackRock Neurotech, dan Tether sebagai raksasa stablecoin memperluas investasi dan operasinya ke bidang baru yaitu bioteknologi ya.
Dan perusahaan baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah mengakuisisi saham mayoritas di BlackRock Neurotech, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam memproduksi Brain Computer Interface atau BCI untuk membantu orang-orang yang mengalami kehilangan fungsi neurologis. Investasi Tether ini sebesar 200 juta dolar ya, dan akan memungkinkan perusahaan untuk meluncurkan sebagian produknya ke pasar yang lebih luas dan menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian dan pengembangan BlackRock Neurotech. Investasi ini menandai peluncuran Evo, salah satu divisi bisnis di Tether yang akan mendukung inisiatif yang menggabungkan manusia dan teknologi untuk memajukan kemungkinan manusia. Solusi yang dipelopori oleh BlackRock Neurotech yang berbasis di Utah telah menjadi berita utama guys, di mana pada tahun 2016 seorang pasien lumpuh yang menggunakan lengan robotik meninju mantan Presiden Obama dan dapat merasakan interaksi ini melalui antarmuka neurologis. Paulo Arduino sebagai CEO dari Tether berkomentar tentang relevansi investasi Tether di BlackRock Neurotech, dan dia menyatakan bahwa BlackRock Neurotech ini hanyalah awal dari perjalanan melalui Tether Evo untuk menjelajah ke dalam proyek-proyek yang mendefinisikan kembali batas-batas dari apa yang mungkin terjadi di persimpangan antara inovasi teknologi dan potensi manusia guys. Wah, ini keren banget ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa guys implementasi nyatanya ya dari Neurotech ini guys. Apakah akan benar-benar bisa membantu manusia dan mengembangkan potensi manusia itu sendiri? Ini cukup menarik guys. Oke, so untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share info yang lainnya di Twitter, dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain airdrop, presale ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram guys. Jadi kalian mampir aja di situ. Oke? So seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.